Shalom, kembali bersama kami di tempat ini dalam ibadah raya MDC Manokwari. Saya percaya sukacita kita melimpah di pagi hari. Walaupun cuaca tidak mendukung, tapi saya percaya itu tidak akan menghalangi kita untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kami mengundang Engkau Tuhan di tempat ini. Kami memasyurkan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan bibir kami mau mengagungkan Engkau. Dengan mulut kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau bersorak bagi Raja kami, bagi Allah kami, bagi Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ya, shalom, selamat pagi. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kekasih Kristus bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang ada di Jalan Selayu Sage. Ya, sekalipun hujan tapi tidak menghalangi kita untuk tetap bersekutu mencari kemuliaannya, mencari kekuatannya, karena kita hidup tanpa Tuhan kita tidak kuat, kita tidak mampu. Baik kasih Kristus, saya mengajak mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, sebab tanpa tuntunan Roh Kudus kami tidak paham, kami tidak sanggup, dan kami tidak mengerti kebenaran Roh Tuhan. Oleh sebab kami mohon belas kasihan-Mu, Allah Roh Kudus tolong kami, berikan hikmat pengertian kepada semua kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang online maupun yang onsite. Tuhan, berikan kemampuan bagi kami saat kami membaca dan kami mendengar serta kami merenungkan firman Tuhan, lalu kami dapat melakukannya itu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu persis Tuhan bahwa firman-Mu datang kepada kami bukan untuk menyenangkan telinga kami, bukan untuk menyenangkan hati kami, tapi sedang mendidik kami, memperbaiki kelakuan kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, dan membawa kami kepada kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Engkau beri kesempatan kepada kami lagi untuk boleh belajar firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami semuanya. Kuasai tempat ini ya Allah, di dalam nama Yesus. Dan hamba mohon belas kasihan, maksimalkan hamba untuk boleh menyampaikan dengan benar dan tidak ada niat untuk mencuri kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melayani, untuk memberitakan firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kasih Yesus, kita akan sama-sama belajar kembali dengan tema besar kita pada bulan Agustus, yaitu Selah, berdiam. Ya, berdiam. Dan terambil dari kitab Mazmur pasal 46. Saudaraku, sudah 3 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang pasal ini, Mazmur pasal 46. Ya. Dan pada awal bulan kita telah jelaskan tentang arti Selah atau berdiam, di mana kita berdiam bukan berarti bahwa kita diam dengan tidak peduli, tapi kita berdiam dengan tujuan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, ya, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Lalu kemudian pada minggu kedua kita telah belajar tentang El Eloi, El Elyon, Allah yang maha tinggi. Bagaimana kita tahu persis bahwa Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Lalu kemudian pada minggu ketiga kita telah belajar tentang Yehovah Sama, Allah hadir dalam setiap kehidupan kita karena Dia yang berkuasa, ya. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang Yehovah Sebaot, ya, Yehovah Sebaot. Saudaraku, mari saya mengajak kita sama-sama membaca Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 4, ayat 7 dan 8, kemudian ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin kedua dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbunyi airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita.
Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Baik kasih Kristus, di situasi yang sangat-sangat sukar tersebut, kita melihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Pemazmur berkata, kita tidak akan takut. Bahkan di dalam ayat 6 dikatakan kota itu, maksudnya itu kota Yerusalem, tidak akan goncang. Itulah damai di tengah badai. Kesadaran seperti ini, kesadaran seperti pemazmur ini yang harusnya berada di dalam hidup kita juga. Kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita sadar bahwa kita punya seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita sadar bahwa Tuhan adalah panglima perang bagi hidup kita. Dan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita memiliki kesadaran yang benar, saudaraku, saya percaya bahwa hidup kita bukan sebuah hidup yang sulit, yang rumit, yang selalu dengan masalah. Karena kita tahu persis, kita sadar persis siapa yang ada bersama dengan kita. Maka kita akan kuat, saudara. Ya, kita akan pulang. Tadi sempat hujan, jam 7:30 mulai hujan dan saya merasakan badai, angin kencang. Saya sudah taruh beberapa peralatan untuk pelayanan di depan dan angin tiup dan semuanya berantakan. Saya terpaksa kasih masuk kembali dan saya tutup pintu lagi. Kemudian saya ngepel kembali lagi karena hujan basah situ semua. Sambil ngepel saya berdoa, saya berteriak, Tuhan kasihani kami, tolong kami Tuhan, jauhkan badai ini supaya kami boleh memuliakan Engkau. Lalu kemudian jam 8 lewat sedikit saya hujan rendah dan saya bersyukur Tuhan Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk terus boleh memuliakan Dia. Nah, oleh sebab itu saudara, saya sangat merindukan di saat-saat sedang saudara mengalami tekanan, saudara harus sadar bahwa saudara punya seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan saudara. Berserulah kepada Dia, berteriaklah kepada Dia, percaya Tuhan mendengar seruanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara berjalan sendiri. Karena Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengasihi kita. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara perhatikan seperti yang terjadi dalam Pemazmur. Di dalam ayat 8 serta ayat 12 dijelaskan alasan mengapa umat Tuhan tidak perlu merasa takut. Dijelaskan alasan mengapa mereka tidak akan ikut tergoncang seperti bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan lain. Alasan yang sangat perlu kita ketahui agar supaya di tengah masa sukar yang sedang melanda seluruh dunia ini, kita dapat mengalami hal yang sama, yaitu mengalami damai di tengah badai. Mengalami damai di tengah badai. Saudara, saya ingin kita lihat dulu sebentar dari ayat ke-11. Ya, dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ingat, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya, kita dapat mengambil kesimpulan dari ayat 11 ini bahwa agar di tengah masa sukar ini kita dapat hidup tanpa merasa berputus asa dan mampu memandang masa depan dengan penuh pengharapan, maka ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kasih Kristus,
siapa yang menyertai kita? Ya, siapa yang menyertai kita? Saya mau titik belakang, kalau saudara tidak memiliki kesadaran, saudara tidak akan pernah mengetahui siapa yang menyertai saudara. Dan seringkali itu juga terjadi kasih Kristus di dalam rumah tangga. Kita tidak sadar siapa pasangan hidup kita. Kita tidak sadar siapa orang tua kita. Kita tidak sadar siapa anak-anak kita. Ya, bahkan di dalam jemaat, dalam gereja pun seringkali kita lupa siapa. Kita tidak sadar siapa pemimpin kita. Hal ini kelihatannya sepele. Hal ini kelihatannya sepele dari kasih Kristus. Saya teringat tadi waktu saya berbicara dengan hambanya Pak Agung, berbicara tentang profil daripada gereja kita. Kita punya profil email, ada MDC MKW. Kalau kita tulis MDC MKW, kita nggak akan bisa dapat buka gitu. Ternyata ada satu titik yang dilupakan. Dan hal itu juga sempat membuat saya bingung. MDC titik MKW titik satu iota itu saja saudaraku, maka kita akan kehilangan banyak hal. Dan itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Tadi pada saat saya ngomong yang Pak Anu, Pak Anu yang saya sangat bersyukur. Oleh sebab itu saudaraku, seringkali kekasih Kristus, kita suka meremehkan hal-hal yang kecil. Kita suka meremehkan hal-hal yang kecil, saudara. Ya, di dalam pelayanan kita pun seringkali kita suka menyepelekan hal-hal yang kecil. Kita suka tampil dengan hal-hal yang besar, saudaraku. Tapi saudara tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sedang memaksa kehendak kita yang bukan dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa keputusan Tuhan, maka kita akan memaksa kehendak kita, justru menghancurkan diri kita. Ya, menghancurkan diri kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya hal yang kecil, setitik pun kita harus perhatikan hal itu. Ya, sekecil apapun kita harus memperhatikan hal itu. Oke, siapa yang menyertai kita? Poin yang pertama. Bukan sekadar diri kita, saudaraku, ingat, bukan sekadar diri kita, bukan sekadar apa yang kita punya, bukan sekadar apa yang menjadi kemampuan kita, tetapi dari semua itu siapa yang menyertai kita. Ini penting, saudaraku. Ya, mungkin saudara punya pengalaman kalau saudara berjalan dengan anak-anak saudara di tempat yang gelap-gelap. Bisa saudara perhatikan anak-anak itu kalau dia berjalan sendiri ketakutan, ya kan? Dia mulai berusaha lihat kiri kanan, dan kalau ada kesempatan mungkin bisa langkah 1000, dia langkah 1000, ya kan? Tetapi kalau dia berjalan di sampingnya ada orang tua, dia santai saja, bisa bercerita, bisa bergurau, dia tenang-tenang saja karena dia sadar siapa yang menyertai dia. Ya, siapa yang menyertai dia? Betapa pentingnya kesadaran akan hal ini. Hari-hari yang semakin susah ini, hari-hari yang semakin ganas ini, ya. Dan firman sudah katakan bahwa orang akan tidak peduli kepada orang lain. Orang akan tidak peduli dengan agama, ya. Orang akan tidak peduli nanti dengan keluarganya. Mereka akan egois, mereka akan mementingkan diri sendiri. Tetapi kita harus belajar. Semua itu tidak bisa memberikan keselamatan bagi kita, saudara. Semua itu tidak bisa membuat kita puas. Hanya satu, kalau kita sadar Tuhan menyertai kita, itu yang bisa membuat, yang bisa menyenangkan, yang bisa membuat kita mencapai tujuan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa sampai. Oleh sebab itu, kasih Kristus, kita melihat juga terjadi dalam Raja Hizkia dan penduduk di Yerusalem.
Mereka bergantung, kalau mereka bergantung kepada 3 hal tadi yang saya katakan, sekadar diri kita, apa yang kita punya, menjadi kemampuan, maka mereka pasti merasa putus asa. Mereka pasti akan kacau balau, ya. Sebab semua itu tersambung dengan besarnya ancaman yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Bagaimana mereka harus berhadapan dengan tentara Asyur, ya. Pada saat itu tentara Asyur sangat kuat dan Raja Hizkia sangat terjepit, tertekan, dan bangsa kota Yerusalem sangat-sangat terpuruk pada saat-saat itu. Tetapi saudara perhatikan, pemazmur berkata dalam ayat ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Yakub. Kalimat ini diulang untuk kedua kalinya dalam ayat yang ke-12. Maaf, ayat ke-12, ya betul, ayat ke-12. Pengulangan ini menunjukkan pentingnya pernyataan bahwa umat Tuhan perlu mengetahui siapa yang menyertai diri mereka, yaitu Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam atau Jehovah Sebaot, ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan Jehovah Sebaot atau the Lord of Hosts. Ya, secara harafiah kekasih Kristus, kata Jehovah Sebaot artinya Tuhan bala tentara. Tuhan bala tentara. Ini adalah sesuatu untuk Allah. Ini adalah sebutan untuk Allah yang berperang bagi umatnya. Nah, oleh sebab itu saudara, waktu kita menghadapi persoalan hidup, saudara ingat bahwa musuh kita bukan darah dan daging, ya. Musuh kita siapa? Halo? Siapa? Penguasa-penguasa di udara, ya toh? Apalagi? Roh jahat, ya, setan-setan. Jadi kalau saudara beribut dengan seseorang, saudara jangan musuh pribadinya dia. Tapi saudara harus melihat bahwa roh yang sedang menunggang dia itu adalah musuhmu. Ya, itu adalah musuh. Dan tugas kita harus kalahkan musuh kita supaya kita bisa merebut orang itu kembali untuk Tuhan. Jadi kita bukan berperang lawan orangnya itu. Salah seperti begitu, ya. Salah. Apalagi kalau kita pasangan suami istri, kita perang, kita maaf, kita baku maki. Aduh, itu bagaimana ini? Kita pukul sana, pukul sini. Kalau istrinya kuat, suaminya jadi samsa. Kalau suaminya yang kuat, istrinya yang jadi samsa. Atau mungkin bisa jadi bola kaki. Tapi maaf, nanti malam hari sama-sama. Aduh, malunya bukan main. Malunya kalau saya mendingan tidak seperti itu. Kalau kita sadar siapa istri kita, harusnya kita lihat kalau punya masalah, bukan istri kita atau suami kita, tapi roh yang menunggang dia itu adalah musuh kita. Itu yang harus kita hajar dia. Itu yang harus kita perang, dan kita harus ingat bahwa kita punya panglima perang, Yesus Kristus, Jehovah Sebaot, yang akan menolong kita, yang akan berperang untuk kita, saudaraku. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus pahami hal ini. Minggu depan kita akan berbicara tentang Jehovah Shalom. Dan ini sangat penting juga. Dalam minggu ini kita berbicara mengenal nama-nama atau sebutan-sebutan nama Allah. Ya, kita baca. Maksud saya, saudara harus memahami hal ini supaya jangan banyak orang datang mengintimidasi saudara. Jangan sebut nama Yesus, tidak boleh sebut nama Allah. Lalu harus sebut apa? Ada yang orang berbicara harus sebut Mesias. Ya, Mesias itu kan Yesus. Harus sebut Yahweh. Yahweh itu siapa? Ya Tuhan, Allah. Hal-hal seperti ini yang seringkali mengacaukan tubuh Kristus. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus yang mengatakan tubuh Kristus perlu pemulihan. Sebab itu kami GKPD
berdasarkan hal yang pemuridan. Dan kami tetap menghimbau untuk kekasih Kristus untuk bisa mengambil bagian di pelajaran dasar kekristenan, hidup dalam kerajaan Allah. Di sana ada 12 poin yang kita akan belajar. Dan saya mau katakan kekasih Kristus, sungguh 100% kita bicara, kita bahas firman Tuhan, tidak keluar. Kita tidak bahas masalah organisasi. Jika saudara tertarik, saudara bisa hubungi hambanya Pak Agung. Karena minggu depan kita memulai kembali pelajaran ini. Saya sangat berharap saudara bisa terlibat kembali di dalam, karena sangat menolong. Saya sendiri belajar pelajaran dasar kekristenan ini dari tahun 93 dan sampai hari ini saya masih belajar. Ya, saya nggak pernah berhenti karena sangat baik. Dari pelajaran dasar kekristenan juga yang bisa membuat saya bisa berkhotbah. Oleh sebab itu ditambah pentingnya. Baik dikasih Kristus, yang kita melihat siapa yang menyertai kita adalah Tuhan kita, ya, Yehova Sebaot, Tuhan bala tentara. Dia panglima perang untuk kita, ya. Dia adalah penguasa dari semua yang ada di alam semesta. Anda tidak sebatang kara, namun Anda memiliki seorang teman yang dapat dipercaya. You have God as a friend. Ya, kekasih Kristus, kita harus sadar siapa yang menyertai kita. Siapa yang menyertai kita. Tapi hari ini banyak orang bilang, saya percaya Yesus, tapi saudara masalah sedikit saudara kacau sampai, ya. Punya problem sedikit saja saudara berantakan, sangat bisa. Poin yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini, kalau pertama siapa yang menyertai kita, poin kedua kita belajar sifat dari penyertaannya. Ya, jadi kita harus tahu sifat Tuhan saat menyertai kita itu seperti apa. Apakah hanya sekedar si hello saja? Apakah hanya sekedar saya tahu, oh ini Pak Agung, oh itu Ibu Juwani, oh itu Pak Ronald. Apakah hanya begitu? Kalau hanya begitu kan kasihan. Ya, kasihan sekali gitu. Tapi kita melihat sifat dari penyertaan sang penguasa alam semesta, yaitu Allah kita siap untuk melindungi kita. Siap artinya setiap saat, setiap detik, pada saat kita membutuhkan dia siap untuk menolong kita, kekasih Kristus. Kalau saudara tahu tentara, pada saat dia punya komandan memerintah dia selalu apa? Siap. Bisa tidak bisa, mau tidak mau harus siap. Dan Allah kita lebih dari mereka. Allah selalu siap untuk menolong kita. Ya, Allah tidak menunda, Allah tidak menunggu saudara. Tetapi kita yang sering merasa bahwa Allah tidak tolong saya, Allah tidak tolong saya. Kenapa? Karena hubungan kita yang hilang dengan Tuhan, saudara. Hubungan kita yang tidak bagus dengan Allah. Ya, oleh sebab itu salah satu program yang sedang kita buat di dalam gereja kita, yaitu ibadah harian. Ya, ibadah harian ada ibadah pagi, ibadah siang dan ibadah malam. Hal ini kita minta supaya seluruh jemaat dapat melakukannya. Jadi ibadah harian yang kita berikan saudara itu bukan renungan, itu ibadah, itu liturgi ibadah. Jadi harus saudara melakukannya. Ya, bukan hal cuma dengar, baca terus tutup selesai. Bukan seperti itu saudara. Saudara tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi saudara harus menjadi pelaku di dalam ibadah harian itu. Saudara harus ibadah. Saudara tahu arti ibadah? Saudara datang ibadah, saudara tahu arti ibadah? Tahu tidak? Ya? Saudara ngerti tidak arti ibadah? Jangan sepanjang umur hidup kita datang ibadah, tapi kita tidak mengerti ibadah. Ibadah itu bukan datang memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, beri persembahan,
diberkati, pulang. Itu bukan ibadah kasih Kristus. Ya, saudara bingung atau saudara, iya berarti saya salah selama ini. Ibadah itu saudara berkorban. Ya, ibadah itu saudara berkorban. Jadi bukan saudara datang meminta, bukan. Bukan meminta, tetapi saudara berkorban. Pada saat saudara mengerti yang benar tentang arti ibadah, saat saudara berkorban yang benar, maka berkat untuk saudara itu ada bonus saudara. Saudara jangan bingung, saudara jangan pikir masalah berkat, pasti datang untuk saudara. Tapi kalau saudara sendiri di dalam sebuah ibadat tidak pernah berkorban, bagaimana saudara bisa diberkati dengan Kristus? Ya, maka pada hari Jumat kemarin saya bilang, apakah Tuhan masalah itu lebih besar dari Tuhan kita? Ya, apakah masalah lebih besar dari Tuhan kita? Saya mau katakan, kalau saudara katakan bahwa masalah lebih besar dari Tuhan kita, saudara salah sekali. Saudara harus bertobat. Ya, saudara harus bertobat. So, dalam kondisi apapun, Tuhan kita tetap Tuhan yang perkasa. Ya, Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap pegang kendali. Dia tetap Tuhan, dia bukan manusia. Kalau manusia berjanji dan tipu, ya kan? Baru berjanji kepada ibadah langsung lupa. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia setia kepada janjinya dan dia berkuasa untuk melakukan janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Yang kita melihat sifat dari penyertaannya, dia selalu siap, saudaraku. Di dalam ayat 8 dan ayat 12 yang sudah kita baca tadi, saudara, sekali lagi saya bacakan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Di ayat 12 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu siap untuk menolong saudara dan saya. Allah, Tuhan, Jehovah Sebaot selalu siap sebagai penolong kita. Ya, Allah selalu hadir di kasih Kristus, selalu hadir di dalam kesesakan kita, di dalam keterpurukan kita. Allah selalu hadir. Dia hanya menunggu apakah saudara butuh pertolongannya atau tidak. Maka itu salah satu poin yang saya katakan pada hari Jumat kemarin. Kalau kita datang berdoa dengan tanpa satu kesadaran bahwa saya butuh Tuhan, maka sesungguhnya doa-doa kita hanya doa semu. Ya, doa semu. Atau ibadah kita adalah semu juga jadinya. Karena sesungguhnya kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita hanya datang untuk orang yang aneh saja. Demikian juga kalau saudara di rumah berdoa. Ya, saudara cuma datang berdoa kepada Tuhan kalau saudara ingin masalahmu diselesaikan. Kalau saudara ingin diberkati, hanya itu yang saudara inginkan. Saudara tidak membutuhkan pribadinya, maka sesungguhnya saudara doamu semu, ibadahmu semu. Ya, dan kita harus ubah mindsetnya kita. Pola pikir kita harus kita ubah, saudara. Pola pikir kita harus kita ubah. Oleh sebab itu, di dalam pelajaran dasar Kekristenan ada pelajaran tentang pertobatan. Bagaimana seseorang bisa mengalami pertobatan? Salah satu poin mulai dari mindset kita. Ya, pertobatan dari kata metanoia dimulai dari mindset kita. Selama mindset kita, pola pikir kita tidak berubah, maka saudara akan tinggal dari hari ini sampai saudara tua dengan cara hidup yang salah. Betapa pentingnya kita harus merubah pola pikir kita. Yang bisa merubah pola pikir kita hanya satu, Tuhan Yesus. Kalau saudara sendiri tidak rela untuk dibentuk kembali, diproses kembali oleh Tuhan,
maka saudara akan tinggal seperti itu. Ya, jadi kesadaran saudara sadar betapa pentingnya kita membutuhkan Tuhan atau tidak. Kalau saudara butuh Tuhan, ayo utamakan Tuhan lebih dari berkat yang saudara terima. Jangan saudara cuma menerima berkat dan saudara tidak peduli kepada yang memberi berkat. Tapi saudara harus mengutamakan siapa yang memberkati saudara. Itu yang harus dinomorsatukan. Berkat itu hanya tambahan dalam hidup kita. Kalau boleh dikatakan aksesoris saja itulah. Ya, aksesoris. Siapa yang gak butuh duit? Semua butuh. Semua perlu. Bohonglah kalau saya bilang saya tidak perlu duit, tidak perlu uang. Bohong. Bagaimana nanti dengan operasional kegiatan gereja? Kan butuh dana. Ya, butuh dana. Gak bisa enggak. Tapi kita tidak bisa menomorsatukan berkat-berkat itu lebih daripada Tuhan kita. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Makanya berkat itu menyusul. Berkat itu datang cari kita. Ya, saya menantang saudara. Ayo ikut pelajaran dasar teknisnya. Daftar pada Pak Agung atau juga ada Pak Jeffrey, boleh didaftar. Ya, kami siap melayani saudara-saudara. Poin yang ketiga, kasih Kristus. Ya, yang pertama kita lihat siapa yang menyertai kita, kedua sifat dari penyertaan Tuhan, dan ketiga sikap yang diperlukan untuk menyadari penyertaannya. Sikap yang diperlukan untuk menyadari penyertaannya adalah diam. Ya, kasih Kristus, diam. Sudah dijelaskan beberapa kali dari minggu-minggu kemarin. Dia bukan hanya secara jasmani, ya, namun juga secara batinnya. Hal ini diutarakan oleh Allah sendiri dalam ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya, diam bukan berarti bahwa kita pasif. Diam bukan berarti bahwa kita cuek, tidak peduli. Tapi kita diam dengan tujuan kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, kita bisa mendengar suara Tuhan. Sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu tentang kata diam atau mistil atau rapa, berdiam diri, tak berbicara. Di dalam hal ini bukan hanya tidak berbicara secara harafiah, itu tidak membuka suara kita, namun juga tak berbicara secara mental, yaitu tidak sibuk berbicara di dalam pikiran kita sendiri. Saya senang dengan ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Agung. Seorang pasien datang kepada dokter dan datang bicara kepada dokter belum bicara, dokter baru bertanya, kamu sakit apa? Dan dia menjelaskan, saya punya penyakit begini. Dia yang terus berbicara. Dan akhirnya dia juga meminta dokter tolong bukakan apa itu? Resep menurut pikirannya dia, kasih Kristus. Jadi dokter kasih resep apa ini? Menurut maunya pasien. Dan itu yang seringkali terjadi dalam diri kita. Karena kita terlalu sibuk. Kita memohon belas kasihan Tuhan, tapi kita mau menurut pikirannya kita. Kita mau Tuhan menolong kita, tapi menurut caranya kita. Dan ini adalah satu kesalahan total dalam kehidupan kita, kekasih Kristus. Kalau saudara tidak merubah sistem ini, maka saudara sulit untuk bisa mendapatkan pertolongan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, sulit, kekasih Kristus. Jadi kita harus menyadari supaya kita bisa tahu penyertaan Tuhan ada bersama kita. Kita harus diam. Duduk diam. Ya.
Maka kita sedang belajarkan tentang solitude, kita belajar tentang kontemplatif, bagaimana saudara harus duduk diam, saudara harus bermeditasi. Bermeditasi itu bukan kosongkan pikiran, ya. Alkitab nggak ajar itu. Kalau kita meditasi dengan kosongkan pikiran itu dari ajaran-ajaran lain, tapi kalau Alkitab nggak ajarkan itu. Meditasi artinya kita diam, kita melepaskan kesibukan-kesibukan kita. Kita melepaskan peperangan yang ada dalam pikiran kita itu. Lalu kita berkonsentrasi untuk mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan. Ya, oleh sebab itu kalau kita pada hari Jumat 1 bulan lebih kita sedang belajar terus tentang doa kontemplatif, bagaimana kita duduk. Nah, pada saat saudara, seringkali saya katakan saudara duduk yang tegak, ya. Saudara duduk yang tegak dan saudara tarik napas dalam-dalam. Saudara bisa konsentrasi. Dan kalau saudara duduk di dalam doa, saudara begini, saudara ngantuk. Benar loh saudara. Mungkin saudara tidak percaya, saudara bisa buktikan. Kalau kita sedang bersekutu dengan Tuhan, tapi cara posisi duduk kita gak enak, kita ngantuk saudara. Saya duduk di kursi aja kalau di kantor saya sendirian dulu, saya duduk tegak gitu. Tarik nafas dan saya bisa berkonsentrasi. Tapi kalau kita duduk begini, ngantuk saudara, kacau pikiran kita. Jadi penting kalau kita memberitahukan sebuah aba-aba, bukan asal-asalan, bukan kita nggak ada kerjaan, bukan. Tapi tujuan kita supaya kita mengalami hal yang benar, saudaraku. Tapi seringkali kan sulit untuk kita mau mendengar aba-aba itu. Kita lebih condong dengan zona nyaman kita. Ya kan? Kita merasa bahwa kita dulu gini, saya juga dengan firman Tuhan. Betulkah saudara melihat firman Tuhan? Saya katakan ini. Ya, saudara duduk tapi tangan main-main handphone. Saya juga berdoa. Benarkah saudara berdoa? Ngomong kosong. Ya, bisa saudara berdoa. Tapi saudara bisa pegang handphone. Saudara berdoa. Lalu sebab itu kita mengajar saudara bagaimana kita berkontemplatif, ya, kita fokus kepada Tuhan. Masakan saudara tidak punya waktu untuk Tuhan? Waktu ini milik siapa sih? Ya, waktu ini punya siapa sih, saudara? Saudara aja tidak tahu kasih kembali perpuluhan dari waktu itu. Ya, sibuk. Dari pagi sampai pagi sibuk. Tidak pernah punya waktu untuk Tuhan. Nanti kalau Tuhan ambil oksigen dari hidupmu kira-kira 3 menit saja gimana? Bisa, saudara? Coba pikir yang positif lah. Coba berpikir yang positif. Oke? Jadi pagi hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mengenal Tuhan semesta alam, Yehova Sebaot. Ya, kita belajar bagaimana ada seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Mari kasih Kristus saya mengajak kita berdoa. Tuhan ampuni kami. Kalau sekian waktu kami selalu hidup dengan kekuatan kami sendiri, kami merasa lebih kuat, lebih mampu daripada kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh diajarkan oleh firman-Mu bahwa sesungguhnya Engkau Allah segala-galanya bagi hidup kami. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu, tuntun kami untuk lebih semakin mengerti firman, supaya kami hidup melakukan firman, supaya kami hidup menghidupkan firman. Biarlah firman Tuhan di dalam kehidupan kami itu merupakan gaya hidup kami ya Tuhan. Bahwa Engkau yang kami nomor satukan lebih daripada semua berkat-berkat yang kami peroleh dari Engkau. Bapak hamba berdoa untuk semua jemaat yang hadir pagi hari ini, baik online, baik onsite. Tuhan memberkati mereka. Kiranya alam Roh Kudus mengubah pola pikir mereka ya Tuhan. Bahwa mereka masuk dalam
Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar pola pikir mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua penyertaan Tuhan di dalam ibadah raya kami dari awal sampai saat ini. Tuhan berkati kami semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Biarlah kami mengikuti teladan-Mu Tuhan untuk tetap setia mengikuti diri Engkau. Sebab hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Sebab Engkau yang kami butuhkan di atas segalanya.
kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau selalu siap untuk menolong kami. Dalam keadaan kondisi apapun, Engkau tetap Tuhan yang setia bagi kami. Kami mengucap syukur. Sekali lagi Bapak hamba berdoa, memberkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, baik onsite, baik online. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk setiap berkat yang telah mereka beri. Tuhan memberkati mereka. Kembalikan itu berlipat kali ganda dalam hidup mereka. Lebih daripada itu ya Tuhan, ajar mereka untuk mengerti arti ibadah yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka. Bukan waktu berada di dalam gereja, tetapi di luar gereja sana mereka tetap beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh warga umat-Mu yang berada di dalam Serayu, Sandeng dan sekitarnya. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, kekuatan-Mu yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah boleh dikalahkan oleh apapun, itu turun dan menyertai mereka senantiasa. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, mohon belas kasihan-Mu dan anak domba Allah dan biru Yesus menjamah mereka yang sakit saat ini, biar mereka memperoleh kesembuhan saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih Kristus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan jangan takut. Selalu ingat bahwa ada seorang sahabat yang selalu menyertai kita. Hari ini kekal Maranatha. Semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Baik kasih Kristus, dengan demikian berakhir sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk semua saudara-saudara Bapak Ibu yang sudah berbagian di dalam ibadah kami pagi hari ini, baik online maupun onsite. Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Salam NDC.